nama saya Ulia Saro, Guru Akidah Akhlak di MI Manbaul Ulum Mojopuro Gede, Bunga Gresik. Saya juga adalah mahasiswi PBG Transformasi PEK 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 1 MI Manbaul Ulum pada tanggal 7 Mei 2025 dengan materi Kitab-Kitab Allah menggunakan model pembelajaran PJBL yang mengintegrasikan TPAJK. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran ya. Hari ini anak-anak hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua ya. Yang perempuan hadir? Hadir. Hadir ya. Hadir semua. Yang putra hadir semua ya? Hadir. Yang perempuan? Oke, hadir semua. Pinter. Ya, sekarang perhatikan Bu Guru ya. Pada kesempatan yang lalu kita belajar tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada siapa? Iman kepada malaikat Allah. Masih ingat anak-anak jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga itu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, ada yang tahu tidak bagaimana cara Allah memberi petunjuk kepada manusia? Kan Allah tidak pernah komunikasi dengan kita, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol. Terus bagaimana ya cara Allah memberi petunjuk kepada manusia? Untuk itu kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah ya, yang isinya tentang petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab Allah dan nabi penerimanya. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menyebutkan 4 kitab Allah dan nabi penerimanya. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu membuat suatu proyek ya, membuat suatu produk. Nanti kalian membuat peta konsep bergambar tentang kitab-kitab Allah dan nabi penerimanya. Dan nanti hasil kerjaan kalian akan ditampilkan di meja kalian masing-masing ya. Nanti berdiri disebutkan ya, ditampilkan. Di awal nanti kita akan melihat video pembelajaran ya, dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kemudian kita membuat peta konsep bergambar. Ya, Mbak Zazai, nanti kita membuat peta bergambar ya. Oke, peta konsep bergambar. Terus di akhir nanti kita akan membuat apa? Akan bermain ya, akan bermain game online. Sebelum dilanjutkan, Bu Guru mau tanya nih.
Siapa yang bisa menyebutkan satu kitab Allah dan Nabi penerimanya? Oke, Isam. Injil In- Nabi Isa. Pinter, Injil Nabi Isa. Ayo Mbak Zazai. Nah, Nabi Muhammad menurunkan kitab apa? Al-Quran. Sengkeras. Al-Quran. Al-Quran. Sekarang Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Nanti kalian simak baik-baik ya, apa saja kitab yang diturunkan oleh Allah dan Nabi penerimanya. Kemudian nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Ayo perhatikan ya. Oke. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Wah, pasti seru ya. Yuk kita mulai. Pertama, apa Lihat itu semua, iman perhatikan kepada ya. kitab Allah? Iman kepada kitab Allah artinya kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk untuk manusia. Kitab-kitab ini diberikan kepada nabi-nabi pilihan Allah loh. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang harus kita jauhi. Allah sayang kepada kita, makanya Allah memberikan petunjuk agar kita hidup bahagia dan selamat. Masya Allah. Bagaimana kita mengenal kitab-kitab Allah? Anak-anak, Allah menurunkan 4 kitab suci, yaitu yang pertama, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat ya, Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan paling sempurna. Kita wajib membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita belajar tentang kitab Allah dan Nabi penerimanya? Agar kita lebih cinta kepada Allah, lebih semangat membaca Al-Quran, dan mau berbuat baik seperti yang diajarkan di dalam kitab-kitabnya. Kita juga jadi lebih dekat dengan para nabi dan meneladani akhlak mereka mulia. Nah, anak-anak, siapa di sini yang mau rajin membaca Al-Quran setiap hari? Angkat tangannya. Wah, Saya hebat ya. Iya. Ingat ya anak-anak, Ingat ya, anak-anak. Al-Quran adalah cahaya hidup kita. Dengan membacanya, hati kita menjadi bersih dan jalan hidup kita menjadi terang, insya Allah. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kita semua semakin cinta kepada kitab-kitab Allah dan para nabinya ya. Jangan lupa terus belajar, terus semangat, dan terus berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nyanyi sama-sama yuk. Perhatikan ya nyanyiannya. Allah Ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, sekarang giliran kalian. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah yang keras ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Muhammad. Oke. Setelah menyimak video tadi,
Apakah anak-anak sudah paham isinya? Sudah. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang kembali lihat layar. Bu Guru akan sedikit mengulas kembali tentang kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Oke, lihat ke layar ya. Kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup umat manusia melalui para nabi pilihannya. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia mengetahui aturan dan petunjuk hidup yang benar serta memahami kehendak Allah. Apa saja kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi pilihan Allah? Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagai seorang muslim kita harus mengenal 4 nama kitab tadi ya. Agar apa? Agar kita mencintai Allah, semangat membaca Al-Quran, dan mau berbuat baik. Kita juga lebih dekat dengan siapa? Dekat dengan Nabi dan meneladani akhlak mulia mereka. Baik anak-anak, setelah kalian paham, lantas bagaimana cara membuat peta konsep bergambar yang menarik agar teman-teman kalian juga tahu apa saja kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi pilihan Allah. Anak-anak, karena itu Bu Guru akan membagi kalian kelompok menjadi 4 ya. 4 orang. Ini kelompok 1, diingat-ingat ya, kelompoknya Mas Akmar. Kelompok 2, kelompoknya Mas Isam. Kelompok 3, Mbak Jihan sama kelompok 4 Mbak Zazai. Oke. Nanti Bu Guru akan ngasih LKPD kepada kalian ya. Di sini ada petunjuknya. Petunjuk cara bagaimana sih cara membuat peta konsep bergambar yang menarik itu bagaimana. Nah, ini nanti dibaca ya. Nah, dibaca pelan-pelan dan supaya kalian tidak salah menempel, kalian ingat-ingat tadi apa saja ya kitab yang diturunkan kepada para nabi tadi. Yang ada 4 tadi ya. Oke. Nah, ini dibagikan Bu Guru, 1 kelompok 1 ya. Dibaca petunjuknya. 1 kelompok 1. Ya, 2 lembar. Nah, proyek membuat peta konsep bergambar ini nanti rencananya selesai hari ini ya. Hari ini harus selesai. Gimana? Dikasih Bu Guru waktu 10 menit cukup tidak? Tidak. Oh, sudah lama 10 menit. Nah, iya, 15 menit. 10 menit saja ya. Insya Allah cukup. Nah, agar lebih cepat nanti. Iya, 26 menit. Nanti supaya mudah dikasih Bu Guru tempelan kertas. Oke. Ayo anak-anak sekarang dibuka modulnya. Nanti dikasih Bu Guru juga ini rangkuman atau modul pembelajarannya. Ya. Supaya mudah menggambarnya ya. Ayo. Cari informasi, dibuka di bukunya. Kitabnya juga bisa. Terus ada yang mengingat-ingat tadi kelompoknya ya. Nah, kelompoknya ditulis. Ada yang bagian menulis. Ayo, nama panggilan saja. Oke ya. Ya, ayo langsung ditulis, Mbak. Ayo biar cepat ditulis. Ayo, ada yang menulis. Nah, untuk mempercepat nanti ya dikasih Bu Guru tempelan. Sini ditempelkan. Ayo. Ayo Mbak, langsung. Ayo. Sambil berdiri ngerjakannya juga enggak apa-apa. Ayo.
Ya. Cepet ini Mbak Iki cepet. Spidolnya. Oke. Dalam apa? Iya. Disik nanti. Oke langsung. Cepet Mbak. Jangan lupa ya nanti. Nggak apa-apa. Nanti ini loh yang. Jangan lupa. Jangan lupa ini ya. 4 kitab Allah atau kitab-kitab Allah ditaruh di tengah ya. Kitab-kitab Allah. Iya, ditaruh di tengah. Kayak gini boleh, terserah ya. Kayak gini boleh. Kitab-kitab Allah. Nah, nanti dikasih kotak atau gini, enggak apa-apa ya. Pokoknya yang tengah ini di sini. Ya. Ayo. Ayo kerjasamanya, ayo harus ikut semua, nanti dinilai sama Bu Guru. Nah ini nanti dinilai sama Bu Guru kekompakannya. Oh pinter. Ya loh, ada instrumen penilaiannya juga nanti. Nah bagusnya gimana, keindahannya. Ya. Ikan netasen berwarna. Iya, kitab-kitab. Ayo, iki ditempasin banter. Sama iki enggak apa-apa. Ya, pinter. Iya, ayo, pinter. Nabi Muhammad, kita apa? Oke, nanti dihias enggak apa-apa. Ngelem. Ayo ikut semua. Oke, ayo. Oh, pinter. Ada yang ikut. Ayo, kitab-kitab Allah. Mbak Aira yang bagian apa? Ayo. Cepat nulisnya, cepat selesainya. Ya nggak apa-apa, berdiri. Kok oleh ngono, ayo kekompakannya nanti dinilai sama Bu Guru. Ayo. Ayo ikut bekerja dong. Iya. Sembarang podoan. Ayo set banter. Bagus ya. Nggak apa-apa ini zaburnya dulu. Nah gini nggak apa-apa, ini ditulis. Oh Nabi Muhammad di atas ya. Nabi siapa ini? Ditulis. Kitab-kitab Allah. Jihan aja yang nulis, cepat. Sampai yang bagian nempel ya. Oke, ayo. Ayo Davina. Ya kitab-kitab Allah atasnya. Sing bagian nulis ya. Pinter loh Mas Isam wis mari cepet. Gimana anak-anak, sudah selesai proyeknya? Sudah. Ayo coba saya diangkat. Oke. Diangkat. Coba diangkat Mbak Jihan. Coba diangkat. Ayo kelompoknya Mbak Jihan. Enggak apa-apa Mbak Jihan, ayo. Wah, bagus-bagus ya. Wah, ada yang gambar pohon, ada yang digambar garis-garis warna-warni. Ini ada yang apa ini? Ada yang gambar apa itu Mbak? Ada yang gambar kupu-kupu, ada yang bunga-bunga, pohon-pohon. Nah, sekarang kita presentasikan satu persatu ya di bangkunya masing-masing, nanti dibacakan. Ayo kelompok 1, dibacakan Mas. Sambil berdiri, ayo sambil berdiri. Ayo. Sing keras.
Ada berapa yo kitabnya? Kitab-kitab. Iya, ada 4. Apa saja itu? Dengarkan ya yang lain, dengarkan. Oke, kitab Injil diturunkan Nabi siapa itu? Isa. Baca yang keras, Firman, baca yang keras Mas Firman sama Akmar. Taurat Nabi Musa, Al-Quran Nabi Muhammad, Zabur Nabi Daud. Pinter, 100 itu. Sekarang yang kelompok 2 sih, coba dibacakan sama enggak dengan yang kelompok 1? Kitab Taurat. Kok Nabi Taurat? Kitab Taurat Nabi Nabi Musa. Pinter. Yang terakhir sudah selesai. Benar Pak Mas, kelompok 1. Benar urut-urutannya tadi. Injil Nabi Isa. Pinter. Sekarang yang kelompok 3 dipresentasikan Mbak Jihan. Ayo, kelompoknya dibaca satu-satu ayo. Kitab-kitab Allah. Berdiri. Sama dilihat temannya. Ayo Mbak, dilihat Mbak kelompok yang 4. Kitab Taurat. Yang keras? Kitab Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa. Benar Mbak ya? Benar. Sekarang yang terakhir, kelompok 4. Makan. Ayo, terakhir ayo Mbak Zazai. Dibacakan Mbak Zai, banter. Pinter. Nabi Musa. Injil Nabi siapa? Nabi Isa. Pinter-pinter, bener Mbak ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pinter. Baik anak-anak, sekarang dikumpulkan ya hasilnya. Ayo satu persatu perwakilan. Gini aja ya wes. Kelompok 4, kelompok 1. Oke, sini Mbak. Kelompok. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian membuat peta konsep ini tadi, bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Mudah kan? Mudah. Ada tantangannya? Pinter. Baik anak-anak, untuk semakin mendalami tentang pelajaran ini, marilah kita bermain game dulu ya. Nah, kita bermain game online. Open the book ya. Nanti kalian buka kotaknya. Nah, lalu ada pertanyaan di dalamnya. Oke ya. Sekarang beginian, saya panggil satu-satu ya, nanti ya, ada yang mewakili. Oke, sekarang dari kelompok sini. Ayo Ukasa, pilih Ukasa. Ayo. Kotak berapa? Nah, rukun iman yang ketiga, iman kepada siapa? Apa? Pinter, 100, tepuk tangan ya. Duduk kembali. Ayo sekarang Mas Akmar. Ayo, cepat milih yang mana ayo. Diteblek yang mana? Lihat yang ini. Oke. Ayo dibaca. Iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keberapa? Benar apa salah ini? Benar. Tepuk tangan. Ayo Mbak Akila. Milih kotak nomor berapa? 1. Oke. Kitab Injil turunkan kepada Nabi siapa? Ayo. Benar apa salah? Salah. Oke, duduk kembali. Masih Sam? 7. Oke, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Benar apa salah ini?
Benar. Rafa, cepat Pak. Ayo Pak, cepat. Oke, iman kepada kitab Allah. Oke, pintar. Ayo cepat Mbak Diva. Nabi Musa, siapa? Oke, benar. Taurat. Fatan. Ayo Fatan. Nomor 8. Dibaca. Al-Quran, pintar. Andra, cepat Andra. 4. Oke, benar, pintar. Nabi Daud. Cepat Mbak Jihan. Nomor 2. Injil. Oh, pintar. Aindi, cepat nih. Nomor 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, pintar. Duduk semuanya. Ayo tinggal 3 kotak. Ayo Mbak Konita. Oke, 5. Dibaca. Turunkan kepada Nabi siapa? Siapa? Isa. Teng dong. Ayo Mbak Zaza, tinggal 2. Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad, pinter. Ayo duduk. Aira. Oh ya, habis itu Firman. Ayo cepat Ra. Nomor 6. Iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Pinter. Oke anak-anak, dari kegiatan pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 4 kitab Allah dan Nabi penerimanya. Apa saja? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Kenapa? Supaya kita semakin cinta kepada Allah. Kita gemar membaca Al-Quran dan lebih dekat dengan nabinya. Baik anak-anak, sekarang ditanya Bu Guru, lihat video tadi suka apa tidak? Suka. Membuat peta konsep bergambar tadi suka apa tidak? Suka. Bermain game suka apa tidak? Ya, suka. Anak-anak pintar semua ya. Lah, supaya anak-anak lebih memahami, dikasih Bu Guru pekerjaan di rumah ya. Nanti dibuka modulnya ya, dibuka modulnya yang diberikan Bu Guru tadi. Nah, kita akan tugasnya menghubungkan, menarik. Nanti dihubungkan kitab dan Nabi penerimanya. Ya. Dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Sudah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita mengucapkan syukur dengan membaca apa? Bareng-bareng membaca Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita membahas tentang pentingnya mengimani rukun iman. Sekarang kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.